Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Ardiansyah Novianto. Di sini saya akan menampilkan atau menunjukkan hasil dari project saya, hasil dari analisis saya tentang GAVR Speech Coach atau penilaian otomatis bahasa Inggris untuk kalian melatih bahasa Inggris kalian. Seperti halnya di Duolingo, akan tetapi di sini adalah best model untuk kepribadian kalian dalam beberapa skema atau beberapa kondisi yang seperti kalian sedang negosiasi, kalian sedang ada di bandara atau di emergency. Nah, di sini juga kita bisa melihat secara full, yaitu dashboard. Ada berapa total sampel, kata unik apa saja yang ada di bahasa Inggris, lalu jumlah speaker. Ini adalah jumlah speaker secara simulasi atau data-data yang hanya convert dari word ke sound, sehingga ini adalah bahasa Inggris AI atau bisa dibilang seperti Google Translate Sound jika kalian cek. Nah, di CFVR itu ada 6 level dari A1 hingga C2, yaitu A1, A2, B1, B2, C1 dan C2. Di sini juga terpampang jelas atau ada datanya. Ada datanya untuk kalian melihat. Nah, untuk kalian melihat itu data-data apa saja yang ada di, atau seberapa banyak data yang ada di masing-masing level atau masing-masing kelasnya. Nah, di distribusi fitur ini juga menampilkan fitur prosody dan linguistik, yang dimana ada base min, base STD, base energi, dan speed rate, durasi second kalian, respon time AI untuk mempelajari bahasa kalian, pronounce akurasi, lexical diversity. Di selanjutnya ada di korelasi. Nah, di korelasi ini kita bisa melihat per fiturnya itu hasilnya seperti apa, korelasi antar fiturnya. Dan di box plot kita bisa melihat di sini gambaran di A1 sampai C2-nya. Pitch mean per levelnya tuh apa saja, kita bisa lihat juga di SDD-nya. Nah, dan juga di sini menampilkan statistik deskriptif per levelnya. Ada count, ada min, SDD min 25%, 50%, 75%, dan max-nya itu seberapa. Kita lanjut ke model demo, yang dimana model demo ini bertujuan untuk base atau dasar AI-nya itu kita inputan AI nanti atau AI pengembangan AI kedepannya untuk speech coach-nya bahasa Inggris, penilaian bahasa Inggrisnya itu akan bagaimana. Di sini kebagi tiga section. Ada fitur prosody, fitur linguistik dan kelancaran, dan fitur representasi deep learning-nya. Yang sebagaimana jika untuk deep learning, jika kalian seiring berjalannya waktu melatih atau menggunakan bahasa Inggris yang akan lancar, yaitu di A1 hingga C2, maka deep learning ini akan mempelajari dan merekomendasikan kalian itu sudah sesuai atau sudah lancar dalam berbahasa Inggris. Kita bisa lihat untuk statik di A1 ya, itu seperti ini. Ini untuk statik atau tetap, A1 tetapnya kita jalankan. Nah, hasil di A1 itu 94% dengan skornya itu 49,9. Nah, ada statistik untuk profil kemampuan kalian, menampilkan distribusi probabilitas, analisis kekuatan, dan area perbaikan untuk kalian sendiri. Nah, selanjutnya kita ke statik atau penetapan di A2 itu apa. Itu seperti ini. Deep learning-nya seperti ini, kita jalankan untuk prediksinya. Nah, di sini kenapa di A1 dan A2 itu condong ke A1 padahal kita berkeinginan untuk ke A2. Nah, karena
secara format atau secara kata di bahasa Inggris, A2 dan A1 itu dengan ada kemiripan berbagai kelancaran speech kalian, tergantung dengan suara speech rate kalian ini dengan respon time kalian. Nah, untuk dasarnya di static ini, karena suaranya menggunakan convert dari word ke sound atau kata ke suara yang menggunakan suara AI, sehingga condongnya tuh di A1 bukan di A2 gitu. Kita lanjut ke B1, itu hasilnya seperti ini. Terus statiknya kita jalankan, nah, dia akan langsung condong 100% tuh B1, karena beberapa suara di AI nya itu benar-benar mencondongkan ke B1 gitu. Nah, semua aspek sudah baik gitu. Jika kita ke B2, nah akan condong ke C1. Ini sama dengan A1 dan A2, sebagaimana convert dari data ini atau data suara ini itu convert dari kata ke word, dari kata ke suara, sehingga suara yang dihasilkan itu condong ke C1 karena hampir mirip ke suara di statement atau di static C1 ini. Nah, itulah kekurangan data suara di model base ini. Jika kita ke C1, kita jalankan, nah maka akan ada kemiripan ke C2 yaitu 0,4%. Tuh, ada analisis dan feedback kalian. Nah, jika kita ke C2, nah akan langsung ke C2 juga, yang mana akan mengambil atau menghasilkan dari A1 sampai C1. Nah, kita coba deh kalau manual input tuh bagaimana. Nah, kalau manual input kita asal aja ya, kita asal, kita tinggikan. Nah, kita akan mendapatkan di C1 yang mana manual input ini itu menggabungkan semua suara, semua yang kita hasilkan, maka akan memunculkan perbaikan di mana dan probabilitas atau peluang di level manakah kita yang paling tinggi. Nah, jika ada di C1, maka kita bisa ada rekomendasi kita turunkan ke A2. Semakin tinggi level CEFR kalian, maka semakin tinggi pronounce atau bahasa kata-kata di Oxford CEVR ini yang akan menyulitkan atau yang akan memberikan pembelajaran lebih tinggi atau advance lebih tepatnya kepada user atau kepada kalian sendiri. Nah, yang tinggi itu ada di A2 dan C1. Jika kalian memilih C1, maka kata-kata akan lebih advance atau lebih dominan banyak. Jika kalian di A2, maka kalian bisa mempelajari lebih awal, yaitu di A1, A2, A1, dan A2. Atau bisa juga di B1, karena kalian nggak mungkin lompat di B2 atau C2. Itu adalah base modelnya kawan, teman-teman sekalian. Nah, untuk evaluasi model itu ada deep learning, random forest, dan XGBoost, lalu SVM, RBF kernel, yang dimana di akurasinya ada segini, makro precisionnya, makro recall, dan makro V1 score-nya. Kita bisa lihat. Nah, untuk matriksnya itu seperti ini, dan klasifikasi reportnya ada di sini. Nah, kenapa kok ini tinggi sekali? Ini hampir ke untuk overscore lebih tepatnya. Dikarenakan kita memakai suara AI atau suara convert lebih tepatnya, bukan suara kita kayak seperti recording seperti ini. Kalau kita seperti Duolingo itu kan kita lebih ke recording juga kan. Nah,
perbedaannya di situ. Semakin presisi suara yang dihasilkan, maka di klasifikasi report ini akan semakin baik, tapi juga over untuk sebagai model. Nah, karena itu untuk pengembangan selanjutnya kemungkinan akan membawa suara manusia asli agar dapat mengklasifikasikan lebih tepat. Nah, untuk fiturnya, untuk importance-nya itu MLP kita bagi fitur importance, sehingga nih menggunakan weak matrix internal yang tidak dapat langsung diinterpresentasikan sebagai fitur importance. Untuk mode berbasis tree, random forest attribute, fitur importance tersedia secara langsung dari algoritma. Nah, untuk regresi prosidi kita bisa ditampilkan seperti ini. Distributor residual juga ada. Nah, untuk interpretasi hasilnya itu ada cara kerjanya, bisa dibaca di sini, yaitu memprediksi level A1 sampai 19 dari 19 fitur. Dan juga ada adaptive engine, yaitu regressornya. Lalu untuk keputusan teksnya itu ada ini, jika data pembicara yang sama muncul training test set, model menghafal suara pembicara, bukan kemampuan bahasa. Nah, kita bisa lihat di pipeline-nya processing-nya dan juga temperatur scaling untuk UI-nya. Nah, untuk flow ya ini mungkin kita bisa abaikan karena ini hanya penilaian sebagaimana saya menjelaskan. Nah, untuk flowchart atau sistem adaptifnya yaitu ada inputan suara, machine learning processing, outputnya itu ada apa saja, dan logika adaptifnya bisa dilihat. Itu ada untuk ML-nya itu ada klasifikasi, regressor, outputnya ada level dan confidence, score positif, feedback dan rekomendasi. Untuk logikanya ada upgrade, maintenance, dan downgrade. Upgrade itu seperti A1 ke A2. Untuk maintenance kalian cukup di A1 dulu. Nah, untuk downgrade-nya seperti tadi, C1 ke A2 karena C1 lebih tinggi dan di bawahnya itu ada A2 seperti itu. Untuk dokumentasinya sebagaimana kayak apa sih tadi fitur-fiturnya, apa sih itu fitur-fiturnya, dan penjelasan kayak pitch itu apa sih. Nah, kita bisa ke fitur untuk lebih detailnya. Itu untuk pitch mean itu rata-rata frekuensi dasar untuk suara. BSDT itu variasi atau deviasi standar pitch dan seterusnya. Nah, untuk deep learning-nya whisper fit 1 itu untuk whisper dimensi 1, embedding di dimensi 2 dan seterusnya, guys. Nah, metodologinya ini dan datasetnya juga bisa dilihat di sini. Nah, untuk cara penggunaannya juga ada. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Ini sebagai dasar model AI saya untuk kedepannya akan dikembangkan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Dadah.